Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ari. Dan gua Badrun. Kembali lagi di konten terkeren terhits yang ada di channel ini. Karena hanya inilah satu-satunya konten yang kita miliki. Oke, so di sini kita akan bahas sebuah berita. Bukan sebuah sih, beberapa berita. Tapi kayak biasa, ada lucunya. Info-informasi tentunya yang menarik yang ada di seluruh dunia. Langsung saja kita ke berita pertama. Teliti ulat pemakan plastik. Oh, ulat pemakan plastik. Oke. Ilmuwan harap bisa atasi polusi dunia. Ini sebuah informasi yang sangat Ini menarik, Iya. menarik. Keren. sebuah informasi yang sangat bagus. Gua ajukan jempol kalau ini. Ini dapat mengurangi sampah plastik yang ada di dunia ini sebuah Gue juga baru pertama kali dengar ada ulat ulat pemakan pemakan sampah, plastik. ya. Gue juga penasaran, kita baca saja penjelasannya kayak gimana. Ulat itu sebenarnya adalah larva dari spesies yang dikenal sebagai great moth atau ngengat lilin besar. Larva dari Galeria molenella memiliki kemampuan luar biasa untuk memakan dan memecah polyethylene, sejenis plastik yang digunakan dalam tas belanja, wadah makanan, dan kemasan lainnya. Wow, bagus, keren sih ini. Berarti kalau botol-botol air nggak bisa deh ya? Nggak bisa, cuman ini udah menang banyak kita sebagai orang-orang yang suka Udah menggunakan membantu plastik gitu. mengurangi polusi sampah plastik ya. Cuman masalahnya bentuk ulat ini kayak gimana gitu, gue penasaran. Nanti kita coba kasih tahu. Nanti kita tampilin fotonya. Terus dia sukanya di tempat yang kayak gimana gitu, apakah dia suka tempat yang teduh atau di tanah doang juga bisa. Dan apakah berbahaya juga buat manusia? Iya, Siapa tahu bisa menggigit. pertanyaannya kayak gitu nih. Lanjut aja penjelasannya. Dilaporkan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society, ilmuwan dari Brandon University menemukan bahwa ulat yang sangat lapar, tanda kutip, ulat yang sangat lapar bahkan mampu bertahan hidup dengan diet plastik selama lebih dari setahun. Wow. Setahun. Itu berarti ulat ini bisa bertahan hidup dalam kurun waktu setahun hanya dengan memakan plastik tanpa sumber makanan lain. Oh, tanpa makan daun-daun dia bisa hidup. Seperti kambing yang ada di pulau apa namanya? Pulau Bungin kalau nggak salah. Iya, itu makan plastik juga ya. Iya, segala jemuran di. Kita move ke berita selanjutnya. Lu aja baca ini kayaknya lucu. Nah, ini datang dari seorang wanita yang mungkin kalau tidak salah ini adalah anak dari yang meminjam buku kemarin. Ya, Buat kalian video yang belum kemarin. tahu video yang kemarin, silakan dicek dulu. Wanita ini hilang dan mencari dirinya sendiri. Oke, Shit. Dia nggak mimpi, dia nggak gila. entah kenapa dia mencari dirinya sendiri, entah lupa atau mungkin karena Menurut gabut. gua dia nggak gila, dia nggak mimpi. Jangan sampai nih berita endingnya mimpi. Ya. Kita baca aja. Seorang turis pelupa melakukan pencarian atas dirinya sendiri yang ia laporkan hilang. Kejadian unik ini terjadi saat rombongan turis melakukan wisata di daerah Reykjavik, Islandia. Ini bukan kejadian unik. Enggak. Menurut gua ini kejadian menyebalkan dan Menyebalkan bagi polisi emosi ya. ya, petugasnya yang menerima laporan. mencari. Perempuan yang hilang digambarkan sebagai seorang wanita Asia dengan tinggi 160 cm, mengenakan pakaian gelap dan dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik seperti dilansir dari harian The Graphicfied. Nah, ini yang nyebutin ciri-cirinya siapa nih? Apakah dia sendiri atau orang lain? Ya, tentu saja dia sendiri, soalnya kan dia yang ngelapor tadi katanya. Pencarian akhirnya dilakukan kepolisian saat akhir pekan, di mana dilaporkan wanita itu hilang saat meninggalkan bus dan tidak kembali. Ketika di deskripsi wanita itu beredar, ia tidak mengenal dirinya sendiri dan justru sibuk membantu pencarian bersama turis lain. Come on, are you seriously? Kok bisa gitu ada orang yang mencari dirinya sendiri? Dia turis pelupa dari awal, yang turis pelupa. Tapi masa dia lupa dirinya sendiri? Ya juga sih, gue nggak pernah ngalamin gitu. Mungkin dia nganggap dirinya itu orang lain. Ini bukan pelupa biasa, ini amnesia namanya. Ini benar-benar hilang ingatan.
Lanjut ya. Yang terjadi sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman. No, sebuah kesalahpahaman di mana wanita itu turun dari bus untuk ke toilet dan mandi, kemudian naik bus ke bus dengan pakaian yang sama yang sama sekali berbeda dan sama sekali tidak dikenali penumpang bus yang lain, sehingga melaporkan seorang yang hilang. Oh, berarti dia turun dari bus, dia ganti pakaian di toilet dengan pakaian yang berbeda gitu. Dikira orang yang pertama kali turun hilang, ternyata orang yang naik juga orang yang sama, tapi cuman bajunya aja yang berbeda. Iya, pakaiannya yang beda. Akhirnya wanita tersebut tersadar bahwa yang dicari adalah dirinya sendiri dan segera lapor bahwa kondisinya aman. Itu Ini wajah polisinya pasti kesel banget itu, bro. iya, reaksi pertama dari seorang polisi ketika dia menarik laporannya. Oh, ternyata bukan ini lapornya salah. Ternyata yang hilang itu adalah saya sendiri. Sedangkan yang membuat laporan adalah dia. Anjir. Ini gue nggak habis pikir sih gimana Ternyata reaksi aku yang polisinya. hilang. Ini gimana? Ya pokoknya kayak gitu. Yaudah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Mungkin kalian berpikir ya, kalau perang itu terjadi karena perebutan daerah kekuasaan ataupun karena sebuah kudeta. Tapi uniknya, pertempuran Zappalino yang disebabkan oleh sebuah ember. Bayangin Berarti aja. maksudnya ini perang gara-gara sebuah ember gitu. Iya, ngerebutin sebuah ember. Perang tersebut bernama Pertempuran Zappalino yang terjadi pada 1325 Masehi. Udah lama itu. Pihak yang berperang itu merupakan pasukan dari kota Bologna dan Modena, Italia. Oh, iya. Orang-orang Italia. Awal mulanya pertempuran Zaffolino ini berlangsung yaitu ketika sekelompok tentara Modena menyelinap ke Bologna untuk mencuri sebuah ember yang berbahan dasar kayu. Ini kan kerjaan nih. Masa ya dia nggak punya sebuah ember anjir? Padahal bisa loh mereka buat ember dari besi. Iya, ini curi yang kerjaan dari loh, kayu? ini kerjaan bukan pos ronda atau Dan di dalam kerjaan itu juga pasti ada ember kayu juga. kenapa sampai nyuri gitu anjir? Iya. Pada dasarnya ember tersebut hanyalah ember biasa yang orang-orang Bologna gunakan untuk mengambil air dari sumur yang terletak pada pusat kota. Ya, terus Apa faedahnya Anda mencuri ember? sampai ada perang gitu, tidak ada nilai khusus pada benda tersebut, no Gua kan? kira tadi embernya itu adalah peninggalan Iya, kalau ember peninggalan spiritual gitu, yang bisa mengabulkan permintaan orang. itu wajar. Cuma ini ember biasa, Ternyata ember biasa. bukan dari plastik juga, ini dari kayu. Dan Alih-alih- mereka sampai perang. Alih-alih menyelesaikan dengan cara damai dan meminta ganti rugi kepada pihak Modena, justru pihak Bologna merasa tersinggung atas pencurian ember tersebut. Dan bodohnya lagi, pihak Modena menolak untuk mengembalikan ember tersebut dan kemudian mendeklarasikan peperangan kepada pihak Bologna. Tuh. Jadi Kenapa- kacau gitu kan? Kenapa Hanya nggak sebuah ember. kenapa nggak diselesaikan secara musyawarah gitu kan? Kenapa harus perang? Cuman menurut dia dari kerjaan Bologna ini mungkin ini adalah sebuah pengkhianatan gitu. Iya, sebuah Pencurian tetap pencurian gitu, apapun benda yang dicuri, cuman ini tetap saja ya, pengkhianatan. cuman Mungkin- kasihan sih ember loh. cuman kalau diceritain lucu, kita aja sekarang yang baca ini ya ngakak gua. Masa sebuah kerjaan besar gitu perang gara-gara ember. Tuh. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah perang Zoppolino menewaskan kurang lebih 2000 orang, bro. 2000 people die because of ember. Anjrit, gua nggak habis pikir. Ini pasti ember udah merenggut nyawa. Atau 2000 jangan-jangan orang. ini kerajaannya rajanya para gabut semua. Udahlah ini prajurit nggak Iya. ada gunanya, kita kasih makan Antara doang. tidur-tiduran ya kan, daripada Kita makan, suruh perang aja gitu. daripada makan gaji buta kan ya. Jadi perang gitu. Mungkin ini adalah sebuah Cuma sandiwara. sampai meninggal 2000 orang loh. Mereka nggak berdosa, nggak tahu apa, lagi jaga pegang senjata.
tiba-tiba disuruh perang. Tiba-tiba ada deklarasi peperangan gara-gara sebuah ember. Woi, ember kita dicuri, kita harus perang, kita harus berjuang. Nggak masuk akal anjir. Ember doang. Cuma dulu gara-gara ember. Kali ini datang dari mancanegara. 8 potret Bribtu Hikmah Nur Syafa, pahlawan tangguh bertugas di Afrika. Oh, ini Hikmah Nur siapa yang kemarin pernah trending di Instagram? Bulan-bulan lalu pernah trending. Dia adalah seorang polwan yang cantik, berparas, cantik dan berhijab, bertugas di Afrika. Hikmah dikenal sebagai salah satu polwan yang memiliki banyak penggemar. Ia selalu tampil cantik dengan hijab yang ia kenakan. Parasnya yang cantik dan mempesona membuat Hikmah memiliki banyak penggemar di media sosial. Bahkan media sosial di Instagram telah memiliki 150.000 followers. Banyak juga ini. Banyak juga, 153.000. Gue aja baru berapa ya kemarin? 240 orang deh. Ya buat para penonton ya yang mau follow ya kita Ya, saling follow aja. Follow lah itu. Ntar kita taruh follow-followan link, gitu. linknya di deskripsi ya. Di deskripsi cek Instagram gua. Ya. Pasti kita fallback. Oke, kembali ke beritanya. Bertugas di Afrika membuat Hikmah harus selalu sigap di berbagai situasi dan kondisi. Senjata pun harus selalu dibawa demi menjaga keamanan agar selalu kondusif. Ini Mbak Hikmah ini patut jadi sebuah contoh ya buat generasi generasi penerus. penerus kita, terutama bocil-bocil TikTok yang joget nggak jelas. Hikmah Kayak gini nih, kayak Mbak Hikmah ini gitu. Udah polwan, Berhijab, hijab. cantik, tugas di luar negeri. Bayangin ya kan Mbak Hikmah Bayangin lewat. bangganya orang tua kita gitu. Iya. Walaupun gue sendiri juga bukan siapa-siapa sih, bukan orang Kita yang juga termasuk kaum pengangguran tuh juga. Ya, cuman gue nggak main TikTok masalahnya. Enggak sih. Tapi sampai saking beredarnya TikTok sampai Instagram aja banyak video TikTok sekarang. Iya, Instagram sekarang isinya TikTok semua. TikTok udah merajai ya dari Facebook, Instagram. TikTok di itu hanya di repost oleh akun-akun tidak jelas di Instagram. Ya, kok kita jadi bahas TikTok ini? Tapi gitu, itu maksud gua. Tapi kayaknya kita Juga gini, menuangkan jadi keresahan contoh lah kita. nih. Lihat Mbak Hikmah ini masih muda, cantik. Iya, bertugas di Afrika menjaga perdamaian di sana. Menjaga perdamaian, tugasnya berat banget loh ini. Menjaga perdamaian. Menjadi abdi negara. Perdamaian. Jangan nyanyi, Bro. Aduh, jadi nyanyi gitu ya. Iya. Jadi semoga teman-teman dan buat gue juga ini jadi pelajaran buat kita Buat kita semua. bahwa sukses itu bisa datang kapan aja. Iya. Tergantung kita sendiri gimana kita mengejar kesuksesan itu. Dan buat Mbak Hikmahnya, Semoga tetap sehat selalu di sana. ya jaga nama baik bangsa Indonesia dan menjadi contoh buat generasi penerus. Iya. Ya kita daripada kita ngomong kemana-mana, mending kita tutup dulu konten ini. Iya. Semoga ini bisa menghibur. Sekian aja untuk video kali ini dan See you next time. Peace.